Erik. Oke, kita mulai saja sedikit nih tentang ini ada beberapa hal ya, dasar hukum ya. Kita tidak semua masuk nanti di outline-nya ya. Ada overview. Kemudian kalau di dalam slide ini ada alokasi anggaran pendidikan pada kementerian lembaga, kemudian ada alokasi anggaran pendidikan pada non KL. Ya. Jadi anggaran pendidikan ini termasuk dari pusat. Ya. Ini bagian yang tidak didesentralisasikan. Ya. Masalah keamanan, masalah moneter itu kan masih menjadi kewenangan pusat. Ya. Jadi kita itu desentralisasi sebetulnya. Tapi desentralisasi kita tuh ternyata ada bagian yang masih sentralistik. Karena memang pertimbangannya adalah masalah-masalah yang sangat utama dan penting. Gitu. Ya. Secara relatif. Semuanya penting, tapi ada hal yang harus dipegang oleh pemerintah pusat. Salah satunya pendidikan. Tentang agama, moneter, keamanan, itu tentu harus dipegang, dikendalikan oleh pusat. Ya. Jadi ini termasuk pendidikan. Nah, di dalam pendidikan ini nanti kita lihat ya dasar hukumnya ya. Kita pakai undang-undang. Ini ada yang disebut dengan mandatory spending. Jadi ini undang-undang dasar. Jadi mengapa anggaran pendidikan itu menjadi mandatory spending? Karena ada di dalam tujuan bernegara. Jadi tujuan negara itu salah satunya kan apa? Mencerdaskan apa? Bangsa, Pak. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu masalah pendidikan menjadi utama gitu, kira-kira itu kenapa menjadi mandatory spending. Besarnya 20%. Jadi dari APBN itu 20%. Tentu kalau dia dikirim ke daerah ya ke APBD. Jadi dari APBN dikirim ke daerah karena pendidikan menjadi sentralistik kan. Penyelenggaraan pendidikan di daerah itu dari APBN sehingga masuk ke APBD. Itu 20%. 20% itu tidak sedikit ya, itu sangat besar. Ini tandanya bahwa pemerintah itu menjalankan amanat Undang-Undang Dasar. Kira-kira itulah semangatnya. Kalau kita bandingkan, ada nggak negara lain yang juga 20%? Ada nggak? Ya, Anda silakan searching ya. Di Asia ada, di ASEAN ada nggak? Vietnam barangkali 20%. Tapi negara-negara lain ada yang di atasnya, ada yang kebanyakan yang tidak 20%. Ya. Itu kalau Indonesia jadi 20%. Namanya mandatory spending. Nah, adanya mandatory spending itu menjadikan keluasan. Jadi yang menjalankan APBN itu yang menyusunnya bersama dengan DPR kan, tapi yang menjalankan APBN kan pemerintah dalam menyelenggarakan kebutuhan masyarakat. Tetapi dalam pengalokasiannya 20% harus ke pendidikan. Misalnya untuk kesehatan berapa? 7%. Jadi karena ada mandatory spending sebetulnya menjadikan gerak keleluasaan pemerintah itu sempit relatif. Jadi ruang geraknya menjadi terbatas. Nah, itu konsekuensinya dari adanya mandatory spending. Kemudian juga ada Undang-Undang Nomor 20 tentang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional.
Dana pendidikan itu 20% termasuk gaji juga ya. 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD. Ya. Kemudian juga ada Mahkamah Konstitusi ya. Jadi seluruh lembaga negara itu semuanya concern dalam bidang pendidikan. Nah, sekali lagi tugas kita sebetulnya kalau dalam hal public finance, selain kita mengetahui ini juga kita harus membandingkan harusnya. Misalnya mandatory spending di negara ASEAN itu pendidikan berapa persen? Kita bandingkan harusnya ya. Oh, Indonesia 20%, Malaysia misalnya hanya 12% misalnya. Berarti seharusnya apa? Seharusnya kan tingkat keberhasilan pendidikan di Indonesia harusnya lebih tinggi dibanding Malaysia karena alokasinya jauh lebih besar. Misalnya dari tingkat partisipasi tidak buta huruf misalnya. Indonesia berapa persen sih? Coba kalau kita searching berapa persen itu bandingkan dengan Malaysia misalnya. Kemudian misalnya tentang output produksi buku misalnya buku-buku baru. Indonesia dengan Malaysia banyakan mana? Terus daya membaca misalkan bisa diukur. Pengeluaran Indonesia untuk tiap rumah tangga untuk membeli buku misalnya berapa persen sih bandingkan dengan Malaysia? Nah ini yang harusnya kita lihat nanti. Jadi semangatnya bukan hanya memberikan 20% itu cukup, itu saja bukan, tapi harusnya para pengambil kebijakan publik itu membandingkan, mengevaluasi. Kira-kira kalau ada kekeliruan di mana letak kelirunya supaya nanti bisa ada perbaikan. Nah, itu tujuan dari evaluasi. Ya. Oke, itu saya kira. Kemudian sekarang ini ada komponen-komponennya. Ya. Nah, ini teknis di anggarannya saya kira ya, kita tidak terlalu detail masuk ke dalam item-itemnya ya. Ini ada DTU, ada DAK, ada DBH juga. Kemudian ada yang di daerah, nah ini ada di daerah khusus ya. Nah, ini menarik nih. Daerah khusus itu ya misalnya di Papua, misalnya di Aceh. Kalau Papua ya wajar karena Papua kan masuk ke dalam provinsi Indonesia kan relatif lebih lama ya. Terakhir relatif lebih terakhir dibanding Pulau Jawa. Kedua akses untuk mendapatkan pendidikan. Kalau anak-anak yang di Pulau Jawa ya sangat mudah ya untuk mendapatkan akses pendidikan relatif dibanding Papua. Ya. Jadi kalau disamakan justru tidak adil. Kalau disamakan justru tidak adil. Sekarang kita cek misalnya, kita cek ya. Bagaimana anak-anak Papua mendapatkan akses pendidikan. Misalnya untuk mendapatkan kesempatan pendidikan di PK instan. Kan ini diperebutkan kan, betul nggak? Oleh seluruh anak Indonesia pada usia setelah SMA. 19 sampai 21 misalnya. Diperebutkan dengan sistem yang fair. Fair itu artinya mereka bersaing dengan nilai. Kalau nilainya nggak masuk ya nggak bisa. Jadi main tinggi-tingginya nilai. Coba dari aspek keadilan. Adil nggak?
anak orang Pulau Jawa disuruh bertarung sama anak Papua. Erik, gimana Erik? Menurut saya sih tidak, Pak. Iya, karena akses untuk mendapatkan informasi, akses mendapatkan kesempatan itu mereka sangat terbatas. Untuk mendapatkan tenaga guru terbatas. Sehingga kalau dibuka kesempatan untuk bertarung ya besar kemungkinan hanya anak-anak yang ada di Pulau Jawa dan sekitarnya yang bisa kuliah di PKN STAN. Kelihatannya adil sih nilainya, tapi pada prinsipnya enggak. Ada juga unsur ketidakadilan. Nah ini harusnya ada jalan keluar kan, supaya tidak ada ketimpangan yang terlalu jauh. Nah ini pengambil kebijakan publik memikirkan itu, termasuk kita. Sehingga barangkali kita perlu buka misalnya sekolah yang dosennya misalnya dari PKN STAN misalnya ya, tapi peserta didiknya adalah putra daerah, putra asli daerah dari Papua. Mereka diadakan seleksi secara antar daerah mereka ke Papua itu untuk mendapatkan satu kelas misalnya yang terbaik, tapi seluruh misalnya diambil 20 orang, misalnya dari 20 orang itulah yang misalnya dikirim ke Jakarta untuk sekolah khusus. Nah, ini barangkali itu jadi jalan keluar supaya ada anak-anak Papua yang mendapatkan akses pendidikan di PKN STAN sambil mengejar ketertinggalan. Nah ini problem yang ada di kita tuh di Indonesia. Kalau di negara Eropa tidak terjadi ini karena semuanya serba hampir sama, variannya kecil. Mereka punya kekuatan yang hampir berimbang di Eropa karena dataran kan. Kalau kita kan pulauan, ya. Sehingga problem kita berbeda jauh dengan problem yang ada di Eropa. Nah hal-hal seperti inilah yang maksud saya menjadi bahan diskusi kita, para akademisi, dosen, dan mahasiswa, untuk lebih mendapatkan view yang lebih adil, lebih tepat, untuk melihat bagaimana akses pendidikan bisa dinikmati oleh seluruh anak Indonesia. Oke itu, ya. Sekarang kita coba lanjut ke apa ini? Oke, tantangannya. Nah, ini fakta yang ada ya. Faktanya indeks Human Capital Index, indikatornya Human Capital Index yang belum optimal. Kita di bawah Singapura, Vietnam, Malaysia. Jadi kadang-kadang kita tuh sangat dekat dengan Malaysia. Bahasanya pun sama lah, Melayu. Tapi kalau kita bandingkan dengan negara lain, kita ya bisa aja kalah ya. Tapi kalau dengan Malaysia kita nggak boleh kalah, biasanya gitu. Kalau kita main bola tuh, Erik, kita boleh kalah sama Thailand deh. Tapi kalau sama Malaysia kita nggak boleh kalah. Gitu. Karena Malaysia itu sebetulnya ya bagian kita zaman dulunya, Melayu. Nah, kita kalah tuh. Di Human Capital Index-nya kita kalah. Di bawah Malaysia. Kemudian rendahnya rata-rata lama sekolah. Jadi dirata-ratakan. Ternyata di Indonesia banyak yang putus sekolah. Coba nanti iseng-iseng Anda searching lah. Salah satu kabupaten yang berada di Jawa Barat.
Ya sekarang aja Anda searching coba. Ada tidak daerah kabupaten di Jawa Barat yang rata-rata ya, anak usia sekolah itu hanya sampai SD kelas 5. Coba aja Anda searching, ada nggak di Jawa Barat? Saya yakin ada. Karena ini tadi ya, rata-rata secara nasional itu hanya sampai kelas 2 SMP. Jadi rata-rata lama sekolah itu hanya sampai kelas 2 SMP. Berarti kan ada yang satu daerah yang rata-ratanya hanya kelas 5 SD gitu. Kelas 4. Kelas 4 mereka udah putus. Putus sekolah. Nah, coba Anda bayangkan itu. Kira-kira kenapa mereka bisa putus sekolah? Menurut Anda duga saja ya. Dugaan itu tidak ada salahnya. Namanya menduga kan, hipotesis ya. Belum kita buktikan, jadi boleh saja siapapun boleh melakukan dugaan. Mungkin Kalau Anda biaya, duga, Pak. kira-kira faktor penyebabnya apa? Mungkin biaya, Pak. Biaya. Ya. Jadi faktor ekonomi menjadi faktor yang menjadi penyebab. Jadi banyak orang tua yang lebih suka anaknya itu kerja. Maksudnya membantu dia. Kalau pertanian ya mending kamu ke sawah aja. Dengan pergi ke sawah kamu mendapatkan padi, mendapatkan bahan makanan. Tapi kalau Anda pergi ke sekolah, Anda bayar sekolah. Harus pakai seragam, harus beli tas, sepatu, buku, pulsa kalau di PJJ, handphone. Anda bisa bayangkan, ya, itulah problem yang ada di kita di Indonesia. Sehingga rendahnya rata-rata lama sekolah itu sampai kelas 2 SMP. Coba kalau Anda searching, ada nggak di Jawa Barat? Jawa Barat itu kan paling dekat DKI kan? Mengapa saya menyebutnya DKI? Karena DKI kan ibu kota provinsi, ibu kota negara, sorry. Jadi hanya jarak misalnya 400 km dari pusat Jakarta, ada daerah yang rata-rata sekolahnya itu hanya sampai kelas 5 SD. Padahal jaraknya hanya kurang dari 400 km. Anda bayangkan kalau jaraknya Papua. Bagaimana problem yang ada? Nah, ini salah satu problem yang menjadi PR bagi pengambil kebijakan publik di sektor pendidikan. Kemudian kalau kita ambil skor yang lebih internasional, PISA. Ya, itu alat ukur untuk mengukur misalnya keterampilan skill matematik, sains, dan membaca di negara ASEAN. Jadi di negara ASEAN aja, ASEAN itu kan Singapura ya, Malaysia, apalagi sih? Brunei, Pak. Filipina, Thailand ya, Thailand, Vietnam, Myanmar, cuma itu aja kan ya. Berapa negara sih Erik ASEAN itu? Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Myanmar, Thailand. 7 ya. Ya katakanlah 7 atau 8 negara. Itu kita aja kalah di tingkat ASEAN. Dalam skor PISA ya. Jadi keterampilan matematika, sains, dan membaca secara rata-rata kalah. Kemudian tingkat partisipasi PAUD, pendidikan anak usia dini, yaitu lagi lebih rendah lagi dari rata-rata negara ASEAN. Nah itu problem.
kita belum masuk ke kurikulumnya. Apalagi kalau kita belum masuk ke tenaga satuan pengajarnya. Kita belum masuk ke sarana pendidikannya. Kita baru alat ukur ini. Itu sudah tertinggal dibanding negara ASEAN. Padahal tadi berapa Erik dana mandatory spending pendidikan? 20%, Pak. Sudah 20%. Kita bisa bayangkan 20% dari APBN kita digelontorkan untuk biaya pendidikan, hasilnya 4 ini. Nah, coba kalau diminta Anda menganalisis secara sederhana, kira-kira apa yang salah? Apakah besaran 20%-nya salah? Ya tentu kita menggeleng. Enggak, Pak. Kenapa? Karena negara ASEAN lain pun enggak sebesar itu, tapi skor PISA-nya tinggi dari Indonesia. Gitu. Jadi bukan 20%-nya. Gitu. Secara cepat kita bisa bilang begitu. Berarti apanya? Berarti kan efektivitas, ya, pengalokasiannya, kontrolnya, standarnya, ya, itu semua yang perlu menjadi perbaikan kita. Nah, ini yang menjadi concern dari public finance, ya, di sektor pendidikan, ya. Itu saya kira itu dulu. Ada komen terkait dengan indikator-indikator ini? Jadi sudah ada yang searching tadi di daerah Jawa Barat, ada nggak yang pendidikannya hanya sampai rata-rata ya SD? Ada nggak? Coba searching 2 menit. Indramayu, Pak, kalau di Putra, Pak. Datanya. Jangan-jangan datanya yang coba dicari tuh. Dewa coba cari. Bantu saya cari itu. Searching itu. Kita akan uji sajian datanya tadi apa valid atau tidak. Karena sangat mengejutkan kita kalau rata-rata anak usia sekolah di Indonesia itu hanya sampai 2 SMP. Mengejutkan kita itu. Saya kira udah SMA semua gitu. Atau paling enggak ya SMA kelas 3, kelas 2 lah ya. Atau kelas 1 lah ya. Desa Indramayu ya Pak ya, sepertinya Pak. Di mana? Di Desa Indramayu. Indramayu ya? Iya Pak, sepertinya Pak. Itu kelas berapa tuh? SD ya? Iya, Indramayu.
salah satu desa di Indramayu ya. Coba dicari lagi berapa kilo sih dari DKI itu? Penasaran kita. Jangan-jangan nggak nyampe 300 kilometer. Indramayu itu sebelum itu ya. Ya. Jaraknya kurang dari 300 kilometer, Pak. Iya, Sekitar 225 sih. siap. Oke, makasih. Betul. Jadi informasi tadi benar berarti. Ada salah satu tempat kurang dari 300 kilometer ya. Dari pusat ibu kota negara, anak-anaknya itu putus sekolah. Terus bagaimana? Bagaimana yang di Papua? Bagaimana yang di Aceh? Bagaimana yang di Kalimantan? Yang kalau sekolah dia harus jalan karena tidak ada akses kendaraan umum. Sepeda nggak bisa karena harus melalui sungai besar. Coba bayangkan setiap hari mereka seperti itu. Gimana untuk bisa mendapatkan akses? Bertahan berapa lama dia? Kalau anak sekolah itu bertahan berapa lama ya? Sampai di sekolah, ya, sampai di sekolah ya karena keterbatasan buku ajar barangkali gurunya hanya mengajarkan sedikit misalnya ya. Jadi rasa lelah itu nggak terbayar barangkali. Kalau ada anak yang rasa lelahnya terbayar karena merasa bahwa lelahnya itu mendapatkan banyak ilmu ya, karena kapasitas tenaga pendidiknya, sarananya juga sangat mendukung, barangkali mereka puas juga barangkali ya. Artinya terbayarkan. Nah inilah problem kita. Ya. Jadi sekali lagi kita akan tercengang dengan info yang kita dapatkan di sekitar info pendidikan. Jangan kita hanya kepada satu tempat Jawa sentris saja melihatnya, dan ya Anda termasuk yang beruntung lah. Kalaupun tidak di Pulau Jawa, Anda berada di daerah yang ibu kota provinsinya barangkali. Oke, tapi itu semua tidak menjadikan kita minder, tidak harus menjadikan kita frustasi, tidak harus menjadikan kita patah semangat, gitu ya. Karena kita mengenal di dalam kebijakan publik keuangan finance itu ada yang namanya altruisme, ada yang namanya pamglo. Tentu ada free rider juga. Tapi kita percaya bahwa masih ada tokoh-tokoh yang concern di bidang pendidikan gitu, yang bergerak di bidang pendidikan, NGO barangkali, ya, program Indonesia Mengajar, ya, ada program dari salah satu orang yang kembali ke desa gitu, ya, menemani anak-anak di desa, memberikan pengetahuannya. Ya. Jadi kalau kita melihat itu, kalau cita-citamu ya setelah jadi PKN STAN mau jadi pegawai Kementerian Keuangan yang mau ditempatkan di ibu kota provinsi, kalau semua anak Indonesia mikirnya seperti itu ya ketertinggalan kita makin jauh. Ya. Tapi sesuai dengan porsi kita bisa bantu dengan dana kita barangkali untuk kita bisa salurkan ke pihak-pihak yang membutuhkan itu. Ya. Baik, itu saya kira sebagai pengantar saja. Ya. Sampai di sini ada komen, pertanyaan, silakan. Kita nanti sampai jam 1. Ya. Oke, kalau tidak ada berarti Anda mengerjakan tadi ya soal-soal itu,
sampai jam ya 12:30 lah. 12:30. Nanti 12:30 kita akan masuk lagi 12:30 ya. Atau jam 1 kurang ya. 1 kurang 15 lah ya. 1 kurang 15 nanti kita kumpul lagi di ruang Zoom ini. Silakan ada yang mau keluar dulu boleh, kalau mau stay di sini juga boleh juga ya. Saya tetap stay di sini tapi saya matikan barangkali video dan ini ya suaranya ya.